Ya. Yang keempat, fungsi basirah adalah fayatahaqqaqu ma'a dzalika intifa'uhu bima ta'at ilaihi rusul. Maka kemudian apa yang disampaikan oleh Rasul itu maksimal manfaatnya dia bisa ambil. Apa itu? Kepatuhan, ketaatan, takut kepada Allah maksimal. Orang yang punya basirah ketika dia taat-taatnya kepada Allah maksimal. Kenapa? Karena dia melihatnya dengan cahaya hati, bukan sekedar fisik. Jadi ibadah itu bukan sekedar rutinitas badan yang tidak ada rohnya. Kan kadang-kala penyakit hati manusia kan begitu, Bapak-bapak. Sholat ki sholat, tetap pendak dino sholat, apik. Satu hari ya dia sholatnya 5 kali. Tetapi ketika sholat itu sekedar fisik saja yang bergerak, nggih, ketentraman tidak didapatkan. Akibatnya apa? Akibatnya ketika sholat kemudian selesai sholat, fungsi sholat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tidak berfungsi. Kenapa? Karena sholatnya tidak punya roh, tidak ada kekhusyuan, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pertama saya wasiatkan untuk diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Kita lanjutkan materi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kedudukan ibadah yang ketiga setelah satu al-yaqdah, kesadaran hati, kemudian yang kedua adalah al-fikrah atau at-tafakkur, berpikir akan kekuasaan Allah, berpikir akan diri kita dengan tugas-tugas kita yang banyak. Kemudian kesempatan kali ini kita akan membahas tingkatan ibadah yang ketiga kepada Allah Subhanahu wa taala, itu al-basirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, ketika kita membicarakan tentang tingkatan ibadah, tidak mesti nanti wujudnya tahapannya saklek, batasannya jelas nggih. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ini adalah teori yang memudahkan kita di dalam menatapi ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud untuk memberikan batasan tertentu dan pasti tentang proses ibadah manusia kepada Allah, tidak begitu nggih. Tetapi memberikan kita sarana, memudahkan kita untuk bisa menetapi sekian banyak tahapan-tahapan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang semuanya harus kita tunaikan. Katen, jadi sekali lagi ini bukan untuk membatasi dengan batasan yang pasti begitu. Tahapan yang ketiga adalah al-basirah. Apa itu basirah? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan basirah itu nurun fil qalbi yara bihil wa'da wal wa'ida wal jannata wan nara wa ma a'adda Allah fi hadhihi li awliyai wa hadhihi li a'dai. Basirah itu nurun fil qalbi, cahaya di dalam hati. Apa fungsinya? Yara bihil wa'da wal wa'id,
yang mana dengan cahaya hati itu seorang manusia bisa melihat dengan nyata semua janji-janji ganjaran dan kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mentaati Allah, dan ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat atau menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu wujudnya surga, entah itu wujudnya neraka. Meskipun semuanya secara zahir tidak bisa dilihat, tetapi dengan cahaya hati seorang mukmin seakan-akan bisa melihat itu dengan pandangan yang nyata dari mata mereka sendiri. Ini nanti salah satu fungsi untuk membangun ihsan. Karena Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah, tetapi kita tidak bisa melihat Allah. Ya, ka'annaka tarahu. Jadi orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah ketika dia khusyuk, maka khusyuknya betul-betul khusyuk yang mampu menghilangkan fokus pikiran kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat ada seorang sahabat namanya Barok bin Malik radhiyallahu anhu, diperintahkan untuk berjaga dengan sahabat Ammar bin Yasir di dalam satu ekspedisi peperangan. Pada waktu itu Ammar bin Yasir giliran untuk istirahat tidur, kemudian Barok bin Malik radhiyallahu anhu giliran berjaga. Apa yang beliau kerjakan? Beliau pada waktu giliran berjaga sholat di dekatnya Ammar bin Yasir. Pada waktu beliau sholat, tiba-tiba ada musuh yang mendekat, kemudian mengeluarkan anak panah dan menembaknya dengan panah sehingga kena di kaki. Begitu terkena di kaki, darah memancar banyak. Apa yang dikerjakan oleh Barok bin Malik radhiyallahu anhu? Beliau batalkan sholatnya, mboten. Beliau kenakan sholatnya dengan baik, dilaksanakan sampai selesai. Setelah selesai baru beliau bangunkan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau bangunkan Ammar bin Yasir. Begitu Ammar bin Yasir bangun dari tidurnya, kaget. Kenapa? Karena tubuhnya Barok bin Malik sudah berlumuran darah, luka kena anak panah yang nancep di kakinya ini. Maka kemudian Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bertanya kepada Barok, wahai Barok, kenapa engkau tidak membangunkan aku ketika engkau kena anak panah? Maka Barok menjawab, sungguh nikmatnya sholat itu sayang kalau aku harus putus karena terkena anak panah. Ini khusyuknya orang yang bisa melaksanakan sholat dengan bentuk ihsan sebagaimana yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Ini bukan menghayal loh Bapak. Memang betul apa yang dikatakan oleh Sayyid Qutb rahimahullah. Hayatu fi dilal Quran ni'matun la ya'rifu wa illa man dzaqaha. Memang mentaati Quran itu satu nikmat yang tidak akan bisa diketahui kecuali orang yang merasakan. Orang yang merasakan indahnya Islam itu ya dia bisa bercerita, sedangkan orang yang memandang Islam dengan pandangan buruk itu akan menganggap semua ajaran Islam itu elek kabeh, ora ono apike. Ya. Ketika orang melaksanakan Qiyamul Lail, kalau Anda kepengin tahu bagaimana nikmatnya Qiyamul Lail, tanyakan kepada orang yang biasa melaksanakan Qiyamul Lail. Orang yang tidak pernah melaksanakan sholat Qiyamul Lail ora iso nyeritake apa enake tangi bengi, jam 2 bengi, jam 1:30 malam, jam 1 malam, udan deres, adem-adem misalkan, sedangkan orang lain enak tidur. Apa enake? Kesel meneh berdiri berjam-jam. Enake apa? Enaknya bisa diceritakan oleh orang yang biasa melaksanakan Qiyamul Lail. Begitu hadirin sekalian, asadhanillah wa iyyakum. Jadi basirah ini kalau dimiliki oleh siapapun, maka keimanan dia kepada Allah istimewa. Kalau dia beribadah kepada Allah, maka ibadahnya kepada Allah Ta'ala istimewa. Ada seorang sahabat yang ditanya oleh Rasul kita Muhammad SAW, bagaimana keadaanmu ketika engkau sholat? Maka sahabat ini menjawab, ketika saya sholat ya Rasul,
maka seakan-akan saya melihat Allah di depan saya, seakan-akan saya melihat mati ada di belakang saya, seakan-akan saya melihat surga itu di sebelah kanan saya, dan seakan-akan saya melihat neraka di samping kiri saya. Begitu mendengarkan jawabannya sahabat ini, maka Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan, ketahuilah saat ini engkau telah bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orang kalau beribadah kepada Allah, sholat, seakan-akan dia melihat Tuhannya ada di depannya. Orang mungkin sholatnya nganti saka upil nggih Bapak, sholat warung ngupil apa yang hadirin sekalian. Ya. Atau misalkan sholatnya diisi dengan menyibukkan diri garuk-garuk badan misalnya. Orang mungkin itu hadirin. Di dalam riwayat yang lain para sahabat radhiyallahu anhum itu menceritakan ketika kami setelah iqamat berdiri di dalam jajaran shaf, maka kami tidak lagi mengenal siapa yang ada di samping kiri atau samping kanan kami. Niki dereng sholat lho Bapak ini. Jadi para sahabat itu ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu iqamat sudah dikumandangkan, kemudian mereka berjajar di dalam barisan sholat, maka para sahabat sebelum takbiratul ihramnya Rasul dimulai, maka mereka sudah tidak lagi tahu siapa yang di samping kanan dan siapa yang di samping kirinya. Kenapa? Fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita kadangkala ketika sholat, jarak 4 orang dari samping kita itu kita masih bisa melihat, oh kayak garuk-garuk eli sholat ya mas, tangannya dijling ini iki kayak. Ya. Kenapa? Karena hati kita tersibukkan dengan urusan yang lain. Bagi kita Allah tidak terlalu istimewa. Nauzubillahi min dzalik nggih. Lah, jangankan Allah wis to, kita bercakap-cakap dengan orang yang bagi kita istimewa. Misalkan ada seorang lelaki baru saja menikah, dia menikahi seorang wanita yang sangat dia cintai. Hari pertama ketika dijak jagongan, matanya orang kedep loh hadirin. Dia perhatikan dengan seksama. Kenapa? Karena bagi dia wanita itu istimewa. Apalagi tengah-tengah orang mungkin matanya nganti orang kedep melihat apa yang dia ucapkan. Kenapa? Karena bagi dia wanita ini istimewa. Lah, kita bertemu dengan Tuhan kita yang menguasai alam semesta, yang menciptakan, yang mematikan, yang memberikan kita rezeki, yang menghidupkan, apalagi mengatur alam semesta, yang mendatangkan manfaat, yang menghilangkan mara bahaya. Harusnya fokus kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin jauh lebih besar daripada fokusnya seorang laki-laki yang baru saja menikah diajak berbincang-bincang dengan wanita yang dia cintai, yang baru saja dia nikahi. Kata hipon Bapak, ada seorang sahabat Rasul yang namanya kalau tidak salah Muslim bin Maslamah radhiyallahu anhu. Pada waktu beliau mendengar suara azan itu maka mukanya pucat pasi, hijau Bapak. Pada waktu ditanyakan apakah Anda sakit, enggak, saya tidak sakit, tetapi saya tahu siapa yang memanggil saya untuk sholat saat ini. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini adalah basirah. Basirah apa? Cahaya di dalam hati yang dengan cahaya hati itu dia bisa melihat nyata seakan-akan janji Allah, ancaman Allah, buh itu surga, buh itu neraka. Banyak para ulama salaf itu yang ketika melihat api kemudian sampai pingsan. Ada di antara para ulama salaf itu yang begitu melihat api sampai 2 hari 2 malam sakit. Ming goro-goro ndelok geni. Kenapa? Karena api itu mengingatkan mereka dengan api neraka. Ya. Ini pengertian basirah. Fungsinya basirah apa? Disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, fungsi basirah ada 5 atau 6. 1. Basirah ini berfungsi sebagai nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi. Basirah itu fungsi sebagai cahaya yang dengan cahaya itu Allah Ta'ala menerangi hati seorang manusia. Nanti fungsinya dia bisa membedakan antara hak, antara batil, antara halal, antara haram itu. Orang yang penting waton duit mas, orang duitnya abang, halal haram ora peduli, tidak begitu. Orang yang punya basirah memahami itu.
Maka kisah yang sangat terkenal nggih. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan pembantunya Aslam jalan-jalan di malam hari untuk memeriksa tentang orang yang berdagang susu kambing, kemudian dulu beristirahat di salah satu emperan rumah seseorang. Lalu terdengar di dalam rumah cakap-cakap antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Rupanya mereka adalah keluarga yang pekerjaannya menjual susu kambing. Sang ibu memerintahkan kepada anak perempuannya, wahai anakku, campurlah susu dengan air. Dengan itu kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Maka kemudian anak perempuannya rupanya seorang remaja wanita yang solehah, menyampaikan kepada ibundanya, wahai ibunda, Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak mengizinkan kita mencampur air dengan susu dengan air. Maka ibunya menjawab, wahai anakku, Umar tidak melihat, Amirul Mukminin tidak melihat. Didengar oleh Umar bin Khattab di samping rumah. Sang anak rupanya seorang wanita muda yang memiliki basiroh. Ya, apa jawabannya? Ketika sang ibu menyampaikan, wahai anakku, Amirul Mukminin tidak melihat kita mencampur susu dengan air. Maka kemudian anaknya menjawab, wahai ibunda, betul Amirul Mukminin tidak melihat, tetapi Allah melihat kita. Hadirin, ini jawaban seorang anak muda yang punya basiroh itu. Dia betul-betul tidak mau ketika diminta oleh sang ibu untuk mencampur susu dengan air putih itu tadi. Kalau kita misalkan mendengar cakap-cakap seorang anak kecil dengan ibunya di samping kita, itu mungkin kita biasa saja loh mas. Tetapi Umar bin Khattab orang yang punya basiroh juga, sehingga ucapannya anak muda itu memberikan kesan yang mendalam di dalam hatinya Umar gitu. Lalu kemudian ceritanya Umar bin Khattab balik ke rumah setelah menandai rumah itu dan menyampaikan kepada putranya Asim, namanya, wahai Asim, aku sudah menemukan jodoh untukmu yang bisa engkau nikahi, maka lamarlah anak perempuan yang tinggal di rumah itu. Dilamar oleh putranya Umar, namanya Asim bin Umar bin Khattab. Ya, dari pernikahan mereka lahirlah Ummu Asim. Ummu Asim dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan mereka lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Sekali lagi bapak-bapak, kenapa kok bagi Umar kisah yang sederhana yang dia dengar itu berkesan mendalam? Karena Umar orang yang punya basiroh. Orang yang punya basiroh itu akan ditemukan oleh Allah dengan orang yang punya basiroh. Menawi Rasul kita menyampaikan arwahun junudun mujannadah. Jiwa manusia itu seperti pasukan yang saling menguatkan. Ya. Orang yang soleh akan ditemukan oleh Allah dengan orang yang soleh. Orang yang jujur akan ditemukan oleh Allah dengan orang yang jujur. Orang yang sukanya berbohong atau berkhianat, ya ketemu dengan orang yang bohong dan suka khianat. Jadi kalau misalkan kadangkala ada orang yang merasa ngopong, mas, konco-konco kula yo gaweane ngapusi, mungkin wong itu juga gaweane ngapusi. Ya, begitu hadirin sekalian. Satu ini. Jadi cahaya yang Allah sematkan di dalam hati seorang manusia, fungsinya apa? Menerangi kehidupan, sehingga orang bisa mewujudkan furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menciptakan untuk kalian furqan, pembeda antara hak dan batil, halal dan haram, ora waton sing penting duit. Hadirin sekalian, ya. Dan saya bertemu dengan anak-anak muda yang punya furqan begitu loh Bapak. Ketika didatangi rumahnya dibawakan uang yang jumlahnya puluhan juta rupiah, dan dia tahu itu sogok, ditolak mentah-mentah. Mboten Pak, nek panjenengan kerso berteman dengan saya, silakan datang ke rumah saya tanpa harus membawa embel-embel seperti itu. Nek panjenengan datang ke rumah saya dengan membawa seperti itu, berarti panjenengan memutus persaudaraan dengan saya, kira-kira seperti itu. Nggih Bapak, ada di dunia ini masih ada orang yang punya cahaya di dalam hati. Ingkang angka kalih, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan fungsi basiroh itu apa? Dengan basiroh itu ya robi hakikatan ma'akhbarat bihir rusul. Basiroh itu berfungsi untuk
menjadikan seorang manusia bisa mewujudkan secara hakiki apa yang dijanjikan oleh Rasul, meskipun mereka tidak bisa melihat nggih. Misalkan Rasul kita menjanjikan bagi orang-orang yang soleh surga, maka surga itu seakan-akan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Pada waktu Rasul mengancam orang-orang yang bermaksiat kepada Allah atau orang yang menentang Allah dengan neraka, maka neraka itu seakan-akan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Begitu hadirin. Ya, seakan-akan loh nggih. Karena bagaimanapun pula surga itu tidak bisa kita lihat hari ini. Neraka pun tidak bisa kita lihat hari ini. Para sahabat radhiyallahu anhu, banyak di antara mereka yang hidupnya itu penuh dengan kesedihan. Kenapa? Takut dengan neraka. Bapak-bapak, ada seorang sahabat Rasul kita berkhutbah. Ketika Rasul kita berkhutbah, Rasul kita membacakan ayat tentang akhirat. Tiba-tiba di belakang itu ada seorang pemuda yang berteriak, kemudian langsung meninggal. Ya, kemudian didekati oleh Rasul kita. Kemudian Rasul kita memerintahkan untuk diurus jenazahnya, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan oleh Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat yang lain dikisahkan ada seorang sahabat anak muda yang karena takutnya dengan neraka sampai berhari-hari dia sakit di rumahnya. Kemudian dijenguk oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Begitu bertemu dengan Rasul, maka pemuda itu segera memeluk Rasul kita lama. Dan ketika dipeluk oleh Rasul kita, pemuda itu meninggal. Sama toh Bapak, kemudian Rasul kita memerintahkan untuk ngurus jenazahnya. Ya, takutnya para sahabat dengan neraka itu sampai seperti itu Bapak. Sampai seperti itu. Salah satu jeneng dinten Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu jalan kaki bersama dengan seorang pembantunya di tengah bulak nggih. Lalu beliau bertemu dengan seorang anak muda, budak yang sedang menggembalakan kawanan domba. Dia tidak tahu bahwa yang mendatanginya adalah seorang ulama besar, Abdullah bin Umar dengan pembantunya. Abdullah bin Umar kepingin mengetahui anak muda ini jujur ora ini. Maka dia menyampaikan kepada anak muda ini, budak ini, wahai anak muda, berikan kepada kami susu, nanti kami akan membayarnya, uangnya untuk engkau. Tidak mau saya tuan. Kemudian ya udah kalau begitu gini aja, kambingnya kan banyak, 1 ekor engkau jual untuk kami beli, uangnya untuk kamu. Budaknya tidak mau, wahai tuan. Segala macam cara disampaikan oleh Ibnu Umar, tidak mau. Sampai akhirnya Ibnu Umar menyampaikan, kan bukankah tuanmu tidak melihat engkau? Maka anak muda itu mengucapkan kata-kata yang kata-kata itu sepanjang hayat diingat oleh Ibnu Umar. Ya, ketika sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, "Loh kan tuanmu tidak melihat engkau." Maka budak itu menjawab dengan satu kalimat, "Di mana Allah wahai Tuhan?" Ya. Itu sampai kemudian Ibnu Umar itu pergi dari itu. Oh, kaget Ibnu Umar. Oh iya ya. Anak muda ini bertakwa betul kepada Allah. Ketika dikatakan tuanmu tidak melihat engkau, maka budak itu mengatakan, "Lah, di mana Allah? Memang Allah tidak melihat kita." Kalau bahasa kita begitu. Itu sampai kemudian Ibnu Umar sering mengulang-ulang kalimatnya anak muda itu. Di mana Allah? Untuk mengingatkan dulu bahwa Allah selalu melihat. Jadi basirah itu loh hadirin sekalian, astagfirullah. Kalau misalkan kita menikah dengan seorang wanita yang mengingatkan panjenengan, Pak kalau panjenengan nyambut gawe golek sing rezeki halal, rakitan titik ora apa-apa aku nampa. Aja pisan-pisan golek rezeki sing haram meskipun banyak. Ora berkah itu berarti isi panjenengan punya basirah. Jangan dikomentari wong wedok orang rezekeni kowe iki. Ngagul-ngagul ke wong lanang, ndak begitu. Ya. Ini manusia punya basirah. Begitu hadirin sekalian, astagfirullah. Fungsi yang kedua, jadi mampu untuk melihat janji Allah itu hakikatnya langsung dia lihat. Meskipun memang secara fisik mboten ketinggal nggih.
Secara fisik tidak kelihatan. Neraka itu apa kelihatan? Tidak. Surga itu apa kelihatan? Tidak. Kalau panjenengan pernah mendengarkan kisah, katanya ada orang yang pernah merekam suara-suara yang ada di kubur, yang dikatakan itu suara siksaan orang yang ada di alam kubur. Mboten, Pak. Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW itu menyampaikan kalau manusia mendengar teriakannya orang yang ada di alam barzah yang dipukul oleh malaikat, itu fasoiko mati menungsoi semaput. Bahkan kalau soiko kita maknai mati saking menakutkannya. Jadi yang terekam itu bukan suara siksaan di dalam neraka, mboten. Ya hadirin sekalian, bukan, itu bukan seperti itu. Manusia hari ini belum pernah ada yang melihat surga dan neraka yang masih hidup loh, kecuali kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu masih hidup, Rasul kita pernah diajak oleh malaikat untuk mi'raj ke Sidratil Muntaha, kemudian diperlihatkan atas Rasul kita surga dan neraka. Rasul kita pernah sholat, kemudian tiba-tiba Allah memperlihatkan di depan beliau taman di surga, ya, dan lain-lain. Begitu adik. Tetapi selain Rasul kita Muhammad SAW, di antara umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang pernah melihat swarga sak nyatane ketika masih hidup, gitu. Dan tidak ada yang melihat neraka sak nyatane, tidak ada. Tetapi mereka bisa memandang itu dengan apa? Dengan cahaya hati. Dengan cahaya hati. Maka begitu diingatkan neraka, ngoplok bapak-bapak nggih. Ngomel pun neraka lho Pak, wis ngewel bapak nggih. Pucat pasi seperti mayat. Yang ketiga, ka'annahu yushahidu yarul ain. Ra'yul ain, mohon maaf. Jadi fungsi basirah itu mampu menjadikan seseorang melihat janji Allah itu seperti melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, seperti melihat dengan mata kepala. Jadi ketika Rasul kita menceritakan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun samiyat wala khatara fi qulubi basyarin. Pikiran manusia belum pernah terbersit, telinga belum pernah mendengar, mata belum pernah melihat. Orang-orang yang punya basirah itu ketika diceritakan surga, maka seakan-akan mereka melihat surga. Ya. Ada seorang sahabat, kalau tidak salah Handolah pada waktu perang Badar. Pada waktu perang Badar sedang makan. Tiba-tiba Rasul kita bersabda kepada para sahabat, wahai pasukan, majulah kalian menuju surga yang luasnya melebihi langit dan bumi. Ya. Sahabat ini baru dahar kurma, belum habis loh Pak. Satu biji kurma belum habis, baru dia gigit sebagian. Ya. Kemudian sahabat Handolah ini bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah betul kalau aku masuk surga maka surgaku nanti melebihi langit dan bumi? Betul, kata Rasul. Apa kata Handolah ini, orang yang bisa memiliki basirah itu? Belum menyampaikan, apabila kurma yang tinggal separuh itu saya habiskan, urip neng dunia kesuwen. Ya. Maka kemudian kurma setengah itu belum letakkan, belum maju perang sampai akhirnya mati syahid. Jadi Bapak, jadi ketika Rasul kita menjanjikan surga luasnya melebihi langit dan bumi, itu kau yang dolok dengan mata kepala itu. Di depan mereka ada surga. Ya. Pada waktu perang, kisah terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala itu, jadi, kalau tidak salah, ketika peristiwa Karbala itu, Husain bin Ali bin Abi Thalib itu punya teman seorang ulama, saya lupa namanya, ini bisa dibuka di dalam kitab tarikh. Ya, pada waktu sudah di peperangan itu, sang anak meminta kepada bapaknya, Pak, jenengan mundur dulu biar anak panjenengan sing maju sikek, biar saya yang mati syahid. Bapaknya ora gelem. Ndak mau, ndak gelem le, aku sik sing maju. Bapaknya itu mengatakan, le, kalau urusannya selain surga, kamu boleh menikmati lebih dahulu. Ning nek urusannya surga, bapakmu ora gelem kalah karo kowe. Maka kemudian sang bapak maju sampai mati syahid.
Ini apa Pak? Ini basiroh, nggih. Basiroh. Jadi orang itu ketika memiliki basiroh, dia betul-betul bisa menakar semua janji Allah dan dia bisa menakar semua larangan Allah, semua ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kedalaman hati yang dia miliki. Ya. Yang keempat, fungsi basiroh adalah fayatahaqqaqu ma'adzalika intifa'uhu bima ta'at ilaihi rusul. Maka kemudian apa yang disampaikan oleh Rasul itu maksimal manfaatnya dia bisa ambil. Apa itu? Kepatuhan, ketaatan, takut kepada Allah maksimal. Orang yang punya basirah ketika dia taat-taatnya kepada Allah maksimal. Kenapa? Karena dia melihatnya dengan cahaya hati, bukan sekedar fisik. Jadi ibadah itu bukan sekedar rutinitas badan yang tidak ada rohnya. Kan kadang-kala penyakit hati manusia kan begitu Bapak-bapak. Sholat ki sholat, tetap pendak dino sholat, apik. Satu hari ya dia sholatnya 5 kali. Tetapi ketika sholat itu sekedar fisik saja yang bergerak, nggih, ketentraman tidak didapatkan. Akibatnya apa? Akibatnya ketika sholat kemudian selesai sholat, fungsi sholat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tidak berfungsi. Kenapa? Karena sholatnya tidak punya roh, tidak ada kekhusyuan, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang sholat dengan kekhusyuan, dengan keikhlasan. Sampai Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu menyampaikan, sungguh ada 2 orang yang sholat di dalam satu shaf, tetapi keutamaannya perbedaannya seperti langit dengan bumi, kata beliau. Makanya sholatnya bareng jejer satu shaf, ya, tetapi kemuliaannya di hadapan Allah bedanya seperti langit dengan bumi. Jadi orang yang punya basiroh pada waktu dia taat, ya taatnya maksimal. Ini Bapak-bapak, kalau Anda kepengen tahu yang paling hebat di antara umatnya Nabi Muhammad SAW, sinten? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu seakan-akan orang butuh karomah. Ya, kalau panjenengan melihat orang sahabat Rasul yang paling banyak karomahnya sinten? Umar, nggih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan kita tidak berselisih pendapat, Abu Bakar itu lebih utama daripada Umar. Tapi kenapa kok Abu Bakar itu seakan-akan tidak banyak keistimewaannya sebagaimana keistimewaannya Umar gitu. Umar terkenal apa? Doanya mustajab. Umar terkenal bisa melihat apa kuwi tembus dinding, apa nek bahasane ilmune wong Jawa apa mbuh Pak nggih. Jadi Umar itu pernah mengirimkan pasukan ratusan kilo dari beliau bisa melihat ketika pasukannya dikepung. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Putranya Umar namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, Ibnu Umar menyampaikan, ayahku itu kalau menyampaikan menurut saya akan terjadi begini, maka keesokan harinya kedadian ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu lebih hebat daripada Umar. Tapi kenapa kok Abu Bakar tidak punya seperti itu seakan-akan? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, karena Abu Bakar ora butuh ngono kuwi, keimanannya sudah jejeg. Ya, sedangkan Umar bin Khattab untuk menjaga tegaknya iman di dalam hatinya Umar, Allah memberikan itu kepada Umar. Abu Bakar ora butuh itu. Sampai Rasul kita itu mengomentari, semua orang itu ketika masuk Islam pasti di dalam hatinya ada sesuatu ganjalan sedikit atau banyak, kecuali satu orang, kata Rasul. Siapa itu? Abu Bakar. Nih, kecuali Abu Bakar. Jadi kalau kita kepingin lihat orang yang paling kuat basirohnya, Abu Bakar. Abu Bakar orang yang komentar ketika peristiwa Mi'raj Sidratul Muntaha, Rasul kita naik, geger itu orang-orang Quraisy. Begitu Rasul menceritakan peristiwa Mi'raj beliau kepada orang-orang Quraisy, Abu Jahal cari Abu Bakar sambil nek wong Jawa le bahasane mongkok atine. Dalam benaknya Abu Jahal, masih ada waktu? 10 menit. Okay. Dalam bayangannya Abu Jahal, Umar mesti Abu Bakar mesti murtad. Mustahil ini. Ya, mungkin kalau bayangan kita itu neng dalan Abu Jahal melakukan guyu-guyu dewi.
mesem. Kenapa ada bayangan indah di kepalanya Abu Jahal bahwa Abu Bakar murtad. Nih Abu Bakar murtad, wah pukulan telak kepada Rasul kita Muhammad SAW. Maka begitu ketemu dengan Abu Bakar, ya Abu Jahal memanggil ya ibna Abaka Kuhafah, temanmu itu bercerita kalau dia tadi malam pergi dari sini menuju Palestina, naik ke langit turun lagi satu malam. Palestina itu zaman dulu kalau dijalani dengan menggunakan unta setengah bulan bapak-bapak baru sampai. Kalau pulang balik 1 bulan. Ini ada orang yang mengaku pergi ke Palestina naik ke langit 1 malam. Maksudnya pertanyaannya Abu Jali, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Abu Bakar jawab enteng itu Bapak. Enggak pakai berpikir. Kalau berita itu betul berasal dari temanku, maksudnya Rasul kita Muhammad, lebih dari itu aku percaya. Ini orang yang basirohnya paling besar. Maka kebenaran itu masuk ke dalam hatinya Abu Bakar, plong, blesek tanpa ada masalah. Jadi pada waktu Rasul kita Muhammad SAW wafat, apa yang terjadi Bapak? Umar bin Khattab niku mubeng kutha Madinah kaya wong ora sadar ngoten niku. Berteriak-teriak, siapa yang mengatakan Rasul meninggal, oh tak pateni karo nggo pedang lho. Betulan itu Umar bin Khattab. Ya. Abu Bakar tidak. Begitu Umar berteriak-teriak di tengah-tengah kota Madinah, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, maka aku bunuh dia. Abu Bakar di sampingnya bengok. Siapapun orang yang beribadah kepada Allah, maka Allah tidak pernah mati. Dan siapapun orang yang beribadah kepada Muhammad, maka hari ini Muhammad sudah meninggal. Ambruk, semaput loh Umar bin Khattab. Abu Bakar mboten. Nggih Bapak. Begitu hadirin sekalian, nasadhanillah wa iyyakum. Yang paling akhir wa tadarru bi mukhalafatihim, dan seorang yang memiliki basirah itu bisa memahami seberapa besar mara bahaya yang timbul ketika orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar, sering kita ceritakan nggih, Umar itu kan menyampaikan. Jadi Umar itu punya dekret. Pada waktu Umar berkuasa, semua jalan di wilayahnya Umar tidak ada yang lubang, Pak. Semuanya diluske. Lebarnya 60 hasta kalau antar kampung atau antar kota, 30 meter lebarnya. Kalau jalan di dalam kampung itu lebarnya 30 hasta, kira-kira 15 meter. Dan semuanya dikeraskan, semuanya tidak ada yang lubang. Ini orang punya basirah yang memimpin. Belum menyampaikan, keraskan semua jalan karena aku khawatir kalau ada seekor anak onta di Irak. Umar tinggalnya di Madinah, Irak jaraknya ribuan kilometer dari Madinah. Kalau ada anak onta yang berjalan di jalan, kemudian jalannya lubang, lalu anak onta itu terperosok dan kakinya patah, sing disalahke oleh Allah Umar. Ya, itu orang yang paham apa itu tanggung jawabnya seorang pemimpin dan bagaimana mara bahaya besar yang akan dihadapi oleh seorang pemimpin yang mengabaikan hak sekecil apapun di antara orang yang dipimpin, meskipun itu seekor anak unta. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu kalau muncul pada masa-masa paceklik, ini kebiasaannya masih dijaga oleh orang-orang Turki sampai hari ini. Yang membiasakan pertama kali Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu kalau musim dingin, neng Mekah apa wonten musim dingin mboten. Umar bin Abdul Aziz itu ketika memimpin tinggalnya di Damaskus, Pak. Damaskus itu Syam, dan Syam itu wilayahnya ada 4 musim. Dan musim dingin, musim gugur, musim dingin, musim semi, kemudian musim panas. Kalau di Syam ada 4 musim, di Jazirah Arab 2 musim. Nggih. Syita'i wa shaif itu di Jazirah Arab. Tapi kalau di Syam mboten 4 musim di sana. Kalau musim dingin, maka Umar bin Abdul Aziz itu memerintahkan kaum muslimin untuk meletakkan biji-bijian di puncak-puncak gunung. Ketika belum ditanya kenapa, belum menjawab, agar jangan sampai seorang manusia mengatakan di wilayahnya kaum muslimin ada seekor burung yang mati kelaparan, kata beliau.
Dan kebiasaan itu masih dijaga oleh orang-orang Turki sampai hari ini. Orang-orang Turki itu kalau musim dingin mereka biasa pergi ke gunung-gunung lalu nyebarke makanan, nanti kemudian burung-burung datang kemudian makan. Maka kalau panjenengan pergi ke Istanbul, Istanbul itu kotanya bersih, rapi, dan burungnya banyak, Pak. Itu nek jenengan kepengin nyekel ning dhuwur kepala jenengan dicekel ngono iso. Ya nek Indonesia wis didol ning pasar hewan entek kok men. Ya dicekel tembak, ora ditembak ya dikruduk nggih kemudian didol. Ning awake dhewe iki. Sekian dan demikian Bapak. Insyaallah bincang kita laksanakan masih di dalam Manzilah Basirah. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.